Semua hal yang gak ada sangkut pautnya dengan Allah itu dibilang dunia. Dan sebaliknya, semua hal yang karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang untuk Allah subhanahu wa ta'ala, hal tersebut gak termasuk daripada dunia. Maka disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali ada 3 hal. Yang pertama, sesuatu yang gak mungkin menjadi atau sesuatu yang gak mungkin dilakukan karena Allah. Contohnya apa hal yang gak mungkin dilakukan karena Allah? Dinamakan maksiat. Maksiat gak mungkin orang ngelakuin maksiat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sesuatu yang secara zahir untuk Allah tapi bisa dijadikan untuk selain Allah. Contohnya seseorang sedang tafakkur, atau dia sedang berzikir, atau dia menahan hawa nafsunya, atau dia nuntut ilmu. Kalau misalkan dalam hal-hal tersebut gak ada tujuan untuk selain Allah, artinya tujuan dia ikhlas, tulus hanya untuk Allah, maka itu termasuk amalan akhirat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau misalkan tujuan dia tafakur, tujuan dia zikir, tujuan dia bikin majelis, tujuan dia dari tujuan khutbahnya, tujuan dia ceramah adalah mencari kedudukan di mata orang, mencari diterima di mata orang, dan itu adalah asyirkul khafi. Beramal untuk orang adalah syirik yang kecil. Syirik yang besar menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Tapi syirik yang kecil beramal untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah sesuatu yang secara zahir dilihat seakan-akan untuk hawa nafsu, padahal itu dia jalankan hanya demi kebutuhan dirinya aja, seperti makan, minum, berpakaian, nikah dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan tujuannya adalah al-isti'anah, ngambil menggunakan fasilitas yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya untuk menambah ketakwaan kepada Allah, maka ini amal lillah. Ini nama amalan semacam ini amalan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah di dalam hadis beliau bersabda, dan barang siapa kata Rasulullah yang nyari dunia hanya untuk mencukupi dirinya aja, mencukupi sehingga dia gak minta-minta, gak nyodorin tangan kepada makhluk, gak minta sama orang, untuk menjaga dirinya dia, maka dia akan datang di hari kiamat kepada Allah dalam keadaan wajahnya bagaikan bulan di malam purnama.